Rema hari ini. Kisah Para Rasul 2 ayat keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Malam itu, kerumunan orang sedang membicarakan penangkapan Yesus. Dari antara mereka berdiri seorang pria yang hatinya penuh dengan ketakutan. Orang itu bernama Petrus. Ia pun menyangkal Yesus hingga 3 kali. Padahal beberapa jam sebelumnya, ia bersikeras bahwa sekalipun semua orang meninggalkan Yesus, ia tidak akan pernah meninggalkan gurunya itu. Namun beberapa waktu kemudian, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Petrus berada bersama murid-murid lain di sebuah ruang loteng. Mereka berdoa dan menantikan janji Tuhan. Sampai akhirnya, Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Sejak saat itu, sesuatu berubah dalam diri Petrus. Ketakutan digantikan dengan keberanian yang melampaui batas. Apa yang bisa kita baca di Kisah Para Rasul 2 menunjukkan bahwa kepenuhan Roh Kudus bukan hanya pengalaman rohani, tetapi titik balik kehidupan. Bahasa roh menjadi tanda bahwa Roh Kudus memenuhi dan menggerakkan hidup seseorang dari dalam. Ketika Roh Kudus memenuhi Petrus, ia yang dahulu takut, kini berdiri dengan berani dan memberitakan Yesus di hadapan banyak orang. Kuasa yang sama mengalir melalui hidupnya, sehingga ribuan orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Inilah bukti bahwa ketika Roh Kudus bekerja, bukan hanya hati kita yang diubahkan, tetapi hidup kita dipakai untuk menjangkau orang lain. Karena itu, jangan berhenti hanya pada pengalaman, tetapi hiduplah terus dalam kepenuhan Roh Kudus. Aktifkan api roh kita melalui kehidupan doa yang kuat, sehingga kita pun bisa berdoa melampaui batas. Teruslah berbahasa roh dan izinkan Roh Kudus memimpin setiap langkah kita. Saat kita membuka diri dan taat, kuasa Allah tidak hanya tinggal di dalam kita, tetapi juga mengalir keluar melalui hidup kita untuk membawa dampak bagi banyak orang. Apa perubahan yang Anda alami setelah mengalami kepenuhan Roh Kudus? Mengapa orang-orang percaya perlu berbahasa roh? Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk terus mengaktifkan api doa Anda dan berbahasa roh? Bapa, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami mau mengaktifkan manusia roh kami dengan senantiasa berbahasa roh. Biarlah aliran kuasa-Mu mengalir melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kuasa Allah tidak hanya tinggal dalam kita, tetapi mengalir saat kita membuka mulut dengan berbahasa roh.